Kalau kalian mencari referensi apakah layak membeli iPhone 12 Pro saat ini, mengingat ini HP sedang hype-hype-nya, banyak orang yang mencari, di beberapa toko juga sellernya itu menaikkan harga nggak masuk akal. Dan daripada kalian bingung mencari referensi di mana, mending kalian tonton video ini sampai selesai karena saya akan bahas sedikit perbandingan dengan iPhone 11 Pro, atau kalau misalnya kalian saat ini memiliki iPhone XR, XS, atau generasi sebelumnya, kalian bertanya-tanya pada diri Anda sendiri, layakkah saya membeli iPhone 12 Pro untuk kalian bawa pulang sebagai upgrade iPhone Anda tahun ini? Saya mulai dari desain. Bohong kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa pinggiran handphone ini tajam. Memang dia lebih menyudut, tapi bukan berarti sudut-sudutnya setajam yang diberitakan beberapa media. Malahan desain kotak seperti ini membuat saya mengenang masa-masa mengenal iPhone pertama kali dulu, yaitu iPhone 4 dan iPhone 5. Sudut kotak seperti ini memberikan user experience yang berbeda dibanding yang membulat seperti di iPhone 11 Pro. Karena kotak, saya sering memegang HP ini dengan cara seperti ini. Beda dengan cara memegang iPhone 11 Pro yang biasanya seperti orang salaman, tapi nggak ada yang lebih baik. Hanya masalah kebiasaan yang muncul akibat perubahan desain aja. Lalu kalau ada orang berpikir bahwa ukuran desain iPhone 12 Pro ini sama dengan iPhone 11 Pro, maka Anda salah. iPhone 12 Pro lebih besar sedikit dibanding 11 Pro. Hampir terasa kayak megang iPhone 11 aja. Tapi rasanya agak memanjang ke atas. Dari ukuran layarnya aja kelihatan, 11 Pro ukurannya 5,8 inch, sedangkan 12 Pro ukuran 6,1 inch. Sedangkan untuk penggunaan bahan sendiri masih tidak jauh berbeda dibanding iPhone 11 Pro. Bagian belakang berbahan kaca yang memiliki finishing matte atau frosted glass seperti itu, dan bagian tepi berbahan stainless steel. Pinggiran HP ini yang menurut saya adalah lapisan cantik yang bikin nggak cantik. Maksudnya gimana? Kalau dipegang, permasalahan utamanya adalah sidik jari yang mudah sekali menempel. Itu dia yang saya maksud cantik tapi kadang jadi nggak cantik. Tapi di satu sisi, rangka berbahan stainless steel seperti ini sangat kuat sekali. Sehingga kalaupun HP kita terjatuh dan lagi nggak pakai casing, saya jamin bagian dalamnya tidak akan kenapa-kenapa. Apalagi bahan kaca depan dan belakang handphone ini menggunakan ceramic seal, perpaduan antara seramik dan juga kaca. Yang kalau misalnya saya lihat dari banyak video drop test memang terbukti lebih tangguh dibanding generasi sebelumnya. Tapi please, jangan minta saya untuk nyoba drop test handphone ini. Ampun. Di luar beberapa hal yang saya sebutkan sebelumnya, saya tidak melihat perubahan signifikan dari segi fisik handphone ini. Bahkan kalau kita lihat desain kamera, kita juga nggak melihat adanya perbedaan signifikan. Bentuknya sama persis, ada 3 kamera mirip boba begini. Cuma kalau diperhatikan detail, akan tampak sebuah lingkaran hitam di bawah salah satu kameranya. Ini adalah LiDAR scanner, sebuah alat yang memancarkan sinar inframerah yang berfungsi untuk mengukur jarak objek dengan kamera. Saat dipakai sehari-hari mungkin nggak akan terasa. Efek positif langsungnya pada hasil jepretan kamera low light dan kemampuan menghasilkan foto portrait yang lebih baik. Bahkan kita bisa memfoto portrait dalam kondisi low light juga. Kalau lensa ultrawide di iPhone 11 Pro dulu belum bisa night mode, di 12 Pro ini bisa. Ya, efek dari LiDAR scanner itu tadi. Efek positif lain adanya LiDAR scanner adalah penggunaan AR yang lebih bagus, tapi buat saya ini adalah fitur yang jarang kepake. Secara konfigurasi kamera juga nggak terlihat perbedaan signifikan dengan 11 Pro. Sama-sama 3 kamera, wide, ultrawide, dan telephoto lens yang sama-sama punya resolusi 12 megapiksel semua. Gimana dengan hasil fotonya? Yang saya rasakan, foto-foto di iPhone 12 Pro ini lebih banyak olahan softwarenya dibanding 11 Pro. Paling terlihat yaitu pada saat saya menjepret foto, ada proses sepersekian detik dari hasil foto awal lalu berubah menjadi lebih tajam dan lebih detail. Ini bukan hal yang jelek, tapi harus saya akuin hasilnya memang bagus. Saya merasa memang ada improve dibanding iPhone 11 Pro, terutama dalam kondisi low light. Ada beberapa orang mengatakan bahwa hasil foto iPhone 12 sekarang agak mirip-mirip seperti Samsung. Saya nggak bisa menampik karena efek dari olahan software yang agak sedikit lebih banyak dibanding 11 Pro di awal tadi. Tapi buat saya dari dulu hasil foto dari sebuah iPhone nggak pernah salah, selalu oke dan bisa langsung dipakai. Bahkan kalau misalnya mau kita edit-edit itu juga bisa banget tanpa merusak kualitas fotonya itu sendiri.
Kemudian untuk video, iPhone 12 Pro mampu merekam video dalam format HDR video Dolby Vision. Buat orang kebanyakan fitur ini nggak berguna, tapi buat orang pro, fitur ini terasa wah banget. Karena dengan kita merekam menggunakan settingan HDR video ini, kita bisa mengatur banyak hal pada saat processing. Karena buat orang pro sendiri untuk bisa menghasilkan video HDR, mereka biasanya memerlukan gear yang tidak sesimpel sebuah handphone seperti ini. Namun sebelum saya memberikan contoh tentang video HDR itu seperti apa, mungkin saya akan sedikit memberi gambaran tentang HDR video itu seperti apa. Video normal atau biasa disebut dengan SDR itu memiliki 16 juta warna. Ya, 16 juta warna. Banyak sekali. Tapi tahu nggak kalau misalnya video HDR itu punya berapa warna? 700 juta warna. Ya, kalian nggak salah dengar. 700 juta warna itu adalah warna yang bisa dikoleksi atau bisa dimunculkan oleh video bertipe HDR. Sangat jauh perbandingannya dibandingkan dengan video SDR atau video biasa. Hal positif yang bisa didapat adalah pada saat kita mengambil atau merekam sebuah momen seperti sunset atau sunrise di mana langit terlihat ada gradasi. Pada HDR video, warna yang dihasilkan tuh lebih smooth, lebih halus dibandingkan dengan video biasa atau dalam bentuk SDR. Karakter HDR video sendiri menurut saya adalah warna yang dihasilkan tuh benar-benar punchy. Darknya atau bagian hitamnya itu terasa dark hitam, kemudian bagian highlightnya tuh putihnya putih, tapi rata kelihatan detailnya. Lalu kemudian untuk warna rata-rata juga terlihat pop up seperti itu. Untuk kebanyakan orang mungkin saya tidak merekomendasikan Anda menggunakan HDR video pada iPhone 12 Pro ini. Karena kalau misalnya kita rekam menggunakan HDR video lalu kita posting di sosial media, hasilnya tuh bakal seperti ini. Ini kayak bener-bener putih over exposure kayak gitu. Dan itu tidak enak ya. Dan caranya juga gampang banget untuk menonaktifkan fitur HDR video ini. Kalian tinggal masuk ke bagian setting, kemudian kamera, record video, dan matikan aja pilihan HDR video. Jujur dari dulu saya nggak pernah kecewa dengan kualitas video dari iPhone. Saya sebagai seorang content creator di mana kadang-kadang harus dengan sigap mengeluarkan handphone untuk mengcapture momen agar jadi konten. Dan saya rasa iPhone yang saya kantongi saat ini antara iPhone 12 saat ini 12 Pro atau generasi sebelumnya seperti 11 Pro Max yang saya miliki itu tidak pernah mengecewakan sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian memang mencari sebuah handphone yang digunakan untuk merekam video lebih sering, ini adalah solusinya. Bagaimana dengan layar iPhone 12 Pro? Saya nggak merasa ada peningkatan signifikan. Bagus, tapi rasanya hampir sama aja kayak iPhone 11 Pro. Cuma nambah agak lebaran dikit, itu pun nggak kerasa banget. Tapi karena pinggiran HP ini kotak, akhirnya tepi layar iPhone 12 Pro ini tidak terasa ada lengkungannya seperti 3D curve gitu. Nggak ada. Positifnya layar kerasa seamless, tapi negatifnya border di bagian tepi-tepinya buat saya tampak lebih sedikit kerasa lebar. Kemudian baterai, secara angka kapasitas baterai iPhone 12 Pro ini terlihat turun ya, 2815 mAh. Wah, pasti kalian ngerasa aneh sekali. Dibandingkan dengan iPhone 11 Pro yang punya kapasitas baterai 3190. Tapi nyatanya pemakaiannya saya berani bilang sama persis. Screen on time yang saya dapatkan sekitar 4-5 jam untuk pemakaian saya. Hal ini tidak lain pengaruh dari prosesor A14 Bionic yang lebih irit daya karena menggunakan arsitektur 5 nanometer. Jadi walaupun kapasitas baterainya itu lebih sedikit, tapi konsumsi baterainya itu hemat banget. Oke, sekarang kita akan ngobrolin tentang spesifikasi. Spesifikasi di iPhone memang tidak seheboh spesifikasi pada handphone Android. RAM iPhone 12 Pro ini adalah 6 GB. Itu pun menurut saya sudah terbanyak di iPhone dibanding sebelum-sebelumnya. Karena 11 Pro aja cuma punya 4 GB aja. Permasalahan RAM yang tidak terlalu besar ini tidak mempengaruhi secara performa. Cuma memang masalah yang sering saya hadapi kadang kalau multitasking berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Kadang aplikasi sebelumnya itu ketutup secara otomatis dan ini terasa mengganggu sekali. Cuma karena iPhone 12 Pro ini sudah memiliki RAM 6 GB, saya tidak lagi menemukan permasalahan tersebut. Lalu tentang prosesornya saya tidak perlu banyak menjelaskan tentang A14 Bionic. Kalau di generasi sebelumnya aja prosesor iPhone sudah sangat jagoan, di 12 Pro ini jangan ditanya. Kalau misalnya ingin digunakan untuk ngegame ya jelas nggak masalah banget. Semua game berat bisa dilibas. Tapi kemampuan A14 Bionic yang ingin saya bahas adalah bagaimana performanya digunakan untuk video editing. Ya, video editing. Agak jarang memang orang mau ngedit video langsung dari HP. Tapi karena prosesor super ini, saya merasakan tidak adanya kendala apapun untuk ngedit video pakai handphone ini. Aplikasi yang saya gunakan diantaranya adalah LumaVision, InShot, ataupun iMovie.
Jadi kalau misalnya kalian memang berniat mengedit-ngedit pakai handphone 12 Pro ini, bisa saya rekomendasikan sekali. Hal lain-lain yang ingin saya bahas adalah handphone ini di luar negeri memang sudah support jaringan 5G. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya di Indonesia ini sudah support apa belum. Apa sudah ready tinggal nyambung sama jaringan 5G aja nanti kalau misalnya sudah available. Kemudian harga iPhone 12 Pro saat ini di Indonesia resmi yaitu 18,5 juta rupiah untuk varian 128 GB. Oh ya, varian terendah storage-nya juga sudah lebih meningkat dibanding sebelumnya. Ada 3 pilihan, 128GB, 256GB, dan 512GB. Ini sekaligus membuktikan bahwa handphone ini memang sudah lebih pro dibanding generasi sebelumnya. Kemudian ada satu fitur terbaru yaitu MagSafe. Jadi di bagian belakang handphone ini dia memiliki kandungan magnet gitu. Ya, handphone ini jelas sudah bisa wireless charger sejak generasi sebelumnya. Tapi yang baru di bagian belakang ini dia memiliki kandungan magnet yang kalau misalnya disambungkan dengan MagSafe, dia akan tertempel otomatis seperti itu. Enaknya memang kalau misalnya kita gunakan untuk bermain handphone sambil ngecas tapi wireless itu bisa banget. Di awal saya berpikir ini akan menjadi fitur yang keren banget, tapi ternyata untuk urusan user experience saya kerasa biasa aja, nggak kerasa istimewa. Bahkan saya lebih sering menggunakan wireless charger yang saya miliki dibanding MagSafe ini. Dan kalau misalnya mengingat harga MagSafe ini tuh agak mahal, di Indonesia tuh dijual resminya sekitar 800.000. Saya rasa ini adalah aksesoris yang nggak worth it dibeli. Tapi jujur saya melihat Apple di sini pede banget kalau misalnya dibandingkan dengan kompetitor lain, handphone Android flagship lainnya. Karena di iPhone ini dia minus yang banyak dimiliki oleh handphone lain. Yang pertama seperti refresh rate tinggi 120Hz, kemudian puluhan megapiksel kamera karena iPhone 12 ini cuma 12 megapiksel aja untuk ketiga lensanya, atau kemampuan zooming yang bisa berlipat-lipat, atau bahkan sesimpel port USB-C aja iPhone 12 ini nggak punya. Agak susah jujur untuk merekomendasikan iPhone 12 Pro untuk kalian beli saat ini, karena yang saya lihat peningkatannya juga tidak signifikan, tidak yang luar biasa peningkatan. Ada dua alasan menurut saya kenapa kalian butuh upgrade ke iPhone 12 Pro. Yang pertama, kalian membutuhkan lensa telephoto lens. Kemudian yang kedua adalah kalian membutuhkan handphone yang berbahan premium. Karena memang harus saya akui, kalau dibandingkan dengan iPhone 12 ataupun generasi yang sebelumnya, iPhone 12 Pro ini terlihat sangat glossy banget. Dan warna favorit saya adalah warna gold, nomor 2 adalah silver, ketiga baru blue, kemudian yang keempat hitam. Karena dari segi bahan memang terlihat sekali premium. Tapi kalau misalnya kalian adalah seorang yang benar-benar pro, benar-benar orang yang mencari duit melalui device ini, saya sarankan Anda membeli iPhone 12 Pro Max karena dia memiliki lensa yang berbeda dibanding 12 Pro ini. Tunggu aja video reviewnya. Atau kalau misalnya kalian adalah seorang casual user seperti saya menganggap saya adalah seorang casual user di mana menggunakan iPhone itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari seperti sosial media, update foto-foto aja lah. Kemudian ya lensa ultrawide itu juga sangat membantu untuk memfoto dalam kondisi tempat yang sempit. Saya merekomendasikan dua handphone. Yang pertama adalah iPhone 11 Pro aja ya, iPhone tahun lalu. Saya rasa ketiga lensanya itu sudah cukup mumpuni untuk diajak kerja sehari-hari. Atau kalian seperti saya menggunakan HP yang ada di bawahnya sedikit, yaitu iPhone 12. Saya sangat suka sekali iPhone 12, bahkan saya menyingkirkan 12 Pro, saya beralih ke iPhone 12 ini aja. Apa alasannya? Tunggu aja video lengkapnya. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian menyukai video seperti ini. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya @ibrukumar dan akun kedua @ibrukumar. Untuk link pembelian saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Sekali lagi terima kasih. Saya Ibru Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.